Pagi itu, Veda Ega Pratama duduk di meja makan rumahnya di Yogyakarta, menatap kosong layar ponsel sambil menunggu loading email. Hatinya masih berat setelah semalam hanya tidur 3 jam, kepalanya dipenuhi mimpi yang tak pernah lepas, membalap di panggung dunia. Lalu, suara notifikasi itu datang. Satu pesan baru, dengan logo oranye menyala yang sudah sangat ia kenal. Di baris subjek tertulis, KTM Moto3 Invitation for Official Prototype Test. Jantungnya langsung berdegup kencang, seolah ingin meledak. Tangan Veda bergetar saat membuka email itu. Setiap kata yang ia baca terasa seperti ledakan petasan di kepalanya, berisik, mengejutkan, membakar semangatnya. KTM mengundangnya ke Jerez, Spanyol, untuk menguji motor prototipe yang akan dipakai di Moto3 musim depan. Kata-kata terakhir di email itu membuatnya terdiam lama. Your performance in this test will determine your eligibility for the 2026 Moto3 contract. Inilah momen yang hanya datang sekali seumur hidup, dan ia tahu, sekali ia melewatkannya, semuanya akan hilang. Ibunya yang sedang menyiapkan teh di dapur melihat wajah Veda berubah pucat lalu memerah. "Kenapa, Nak?" tanya ibunya. Veda mencoba menjawab, tapi suaranya patah-patah, seperti tak percaya dengan realita. "Bu," Veda dipanggil KTM, buat uji motor, di Spanyol. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ibunya menghentikan semua gerakan, lalu memeluknya erat, seakan tahu bahwa hidup anaknya baru saja berubah arah. Namun di balik euforia itu, datang rasa takut yang tak kalah besar. Veda sadar, ini bukan undangan untuk liburan atau sekadar foto bersama motor keren. Ini adalah ujian hidup, kesempatan emas sekaligus jebakan, karena jika ia gagal, namanya akan hilang dari radar tim-tim besar Eropa. Terbayang di kepalanya wajah rival-rival yang jauh lebih berpengalaman, kru mekanik yang kritis, dan lintasan asing yang belum pernah ia rasakan. Ia melangkah ke kamar, menutup pintu, dan duduk di kursi balap simulatornya. Di tangannya, ia genggam helm putih polos yang selalu menemaninya sejak awal karir. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" gumamnya, mencoba menguatkan hati. Ia tahu, setiap lap nanti akan jadi taruhan yang tak hanya menentukan masa depannya, tapi juga harga diri Indonesia di dunia balap. Siang itu, ia mulai menulis daftar latihan fisik dan mental yang akan ia jalani. Push up, cardio, latihan leher, hingga simulasi balapan di sirkuit Jerez. Semua ia atur seperti persiapan perang. Tak ada lagi ruang untuk ragu, tak ada lagi kata nanti. Karena di kalender pribadinya, tanggal keberangkatan ke Spanyol kini ia lingkari merah tebal, dan di sampingnya ia tulis satu kata, takdir. Malamnya, Veda memandangi langit Yogyakarta yang bertabur bintang. Ia sadar, jalan menuju Moto3 bukanlah jalan lurus. Akan ada tikungan tajam, lintasan licin, dan tekanan yang bisa menghancurkan mental siapapun. Tapi malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri, di Jerez nanti, ia tidak hanya akan membalap untuk kontrak. Ia akan membalap untuk membuktikan bahwa anak Indonesia bisa berdiri di grid terdepan dunia. Bandara Soekarno-Hatta malam itu terasa berbeda bagi Veda. Lampu-lampu terang di terminal seolah menyinari jalannya menuju masa depan, tapi di dalam dadanya, badai kegelisahan berkecamuk. Setiap langkah menuju check-in counter terasa berat, seakan ada beban tak terlihat yang menggantung di punggungnya. Ia membawa satu koper besar berisi perlengkapan pribadi, dan satu tas ransel hitam yang memuat benda paling berharga, helm putih polos yang menjadi saksi setiap kemenangan dan kegagalannya. Sebelum memasuki antrean, ibunya meraih tangannya erat. "Ingat, Nak, bukan cuma skill yang diuji di sana, tapi hatimu. Jangan pernah takut kalah, yang penting pulang dengan kepala tegak." Kata-kata itu menembus hatinya, membuat matanya berkaca-kaca. Ia hanya bisa mengangguk sambil memeluk ibunya untuk terakhir kalinya sebelum boarding. Pelukan itu bukan sekadar perpisahan, itu adalah doa, restu, dan kepercayaan yang harus ia bawa sampai ke garis finish. Di dalam pesawat menuju Doha untuk transit,
Veda duduk di dekat jendela. Gelap malam di luar hanya diterangi lampu-lampu kota yang perlahan mengecil di bawahnya. "Selamat tinggal, Jogja," bisiknya. Pikirannya melayang ke masa lalu, hari-hari latihan di sirkuit kecil, panas terik yang membakar kulit, dan cemoohan orang-orang yang meragukan mimpinya. Semua itu kini menjadi bahan bakar, mendorongnya untuk melaju lebih cepat di lintasan impian. Saat transit di Doha, ia melihat beberapa penumpang dengan jaket tim balap Eropa. Mereka bercakap dalam bahasa asing, tawa mereka terdengar ringan, berbeda dengan beban yang ia pikul. Ada rasa minder yang menyelinap, tapi cepat ia tepis. "Aku kesini bukan untuk jalan-jalan. Aku datang untuk mengambil sesuatu yang sudah lama aku kejar," gumamnya dalam hati, sambil menggenggam erat paspornya. Penerbangan berikutnya menuju Madrid terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Di setiap jam yang berlalu, ia membayangkan Jerez, lintasan yang selama ini hanya ia lihat di layar laptop saat menonton MotoGP. Tikungan cepatnya, trek lurus panjangnya, bahkan suara motor-motor yang meraung di sana, semua membangkitkan semangat sekaligus rasa takut yang menggelayut di pikirannya. Begitu mendarat di Madrid, udara musim semi yang sejuk langsung menyambutnya. Aroma khas Eropa, campuran kopi hangat dan udara lembab menyergap inderanya. Veda menatap langit yang sedikit berawan, merasa seperti memasuki dunia baru yang penuh kemungkinan. Dari Madrid, ia melanjutkan perjalanan darat menuju Jerez bersama sopir tim KTM yang menjemputnya di bandara. Sepanjang jalan, ia hanya diam, menyimpan semua rasa gugupnya sambil memandangi ladang-ladang zaitun yang terbentang luas. Ketika mobil itu akhirnya memasuki gerbang kota Jerez, hatinya berdegup kencang. Di kejauhan, ia melihat papan penunjuk jalan bertuliskan Circuito de Jerez, Angel Nieto. Saat itu, Veda tahu, perjalanan panjang dari Yogyakarta ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ini adalah langkah pertama dari sebuah ujian yang akan menentukan apakah ia layak berdiri di garis start Moto3, atau hanya pulang membawa cerita. Pagi pertama di Jerez diselimuti udara dingin yang menusuk tulang. Veda bangun lebih awal, tubuhnya masih lelah setelah perjalanan panjang, tapi semangatnya mengalahkan rasa kantuk. Sopir tim menjemputnya menuju sirkuit, dan begitu melewati gerbang utama Circuito de Jerez, Angel Nieto, Veda merasakan hawa berbeda. Deru mesin dari kejauhan, bau karet ban yang terbakar, dan sorot lampu garasi yang terang benderang seolah menyambutnya ke dunia yang selama ini hanya ia impikan. Ketika ia melangkah ke dalam garasi KTM, matanya langsung tertuju pada satu objek di tengah ruangan, motor prototipe KTM Moto3 yang baru, ditutupi kain hitam mengkilap. Kru tim berdiri di sekelilingnya, wajah mereka serius, fokus pada layar laptop yang menampilkan data telemetri. Seorang mekanik senior tersenyum tipis pada Veda lalu perlahan menarik kain penutup itu. Di bawahnya, motor itu terpampang dengan lekuk agresif, sasis ringan, dan balutan warna oranye menyala yang khas. Aura motor itu begitu kuat, seperti binatang buas yang siap dilepaskan. Veda melangkah mendekat, jemarinya menyentuh fairing yang dingin namun halus, seolah ingin merasakan denyut kehidupan di dalamnya. Mesinnya belum menyala, tapi entah kenapa, Veda bisa membayangkan raungan RPM tinggi yang akan memekakkan telinga. Ini belum pernah dipakai balapan. "Kamu akan jadi orang pertama yang menungganginya di lintasan," kata seorang insinyur KTM, matanya menatap Veda penuh makna. Kalimat itu terasa seperti beban sekaligus kehormatan. Manajer tim, seorang pria Austria berpostur tegap, mendekat. "Veda, dengar baik-baik, motor ini lebih cepat, tapi juga lebih liar. Data yang kamu hasilkan akan menentukan apakah kita siap mengontrakmu, atau mencari pembalap lain." Nada suaranya datar, tapi setiap kata menusuk seperti pisau. Veda mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan hanya tes motor, ini adalah tes mental dan nyali. Di sudut garasi, ia melihat Jorge Alvarez, pembalap muda Spanyol yang terkenal cepat dan arogan.
Jorge menatapnya sekilas lalu tersenyum sinis, seolah berkata, anak Asia ini cuma pemanasan sebelum aku. Veda pura-pura tak peduli, tapi dalam hatinya, api kompetisi mulai menyala. Seorang mekanik memberikan setelan balap lengkap dengan warna oranye hitam KTM. Saat Veda mengenakannya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seperti sedang mengenakan baju perang. Sepatu bot dikencangkan, sarung tangan direkatkan, dan helm putih polosnya ia pasang dengan hati-hati. Di dalam visor, matanya memantulkan bayangan motor prototipe itu. Ia sadar, beberapa menit lagi, ia akan menjadi satu-satunya penghubung antara mesin ini dan data yang akan menentukan nasibnya. Mesin prototipe itu akhirnya dihidupkan. Suaranya garang, getarannya menembus lantai garasi. Kru memberi isyarat bahwa lintasan sudah siap untuknya. Veda menarik napas panjang, langkahnya mantap, tapi di balik visor, tatapan matanya penuh kesadaran. Sekali ia keluar dari garasi ini, tidak ada lagi ruang untuk takut, hanya ada kecepatan, tikungan, dan sejarah yang menunggunya di luar sana. Udara pagi di Jerez begitu segar, tapi bagi Veda, rasanya seperti menghirup campuran oksigen dan adrenalin. Di dalam briefing room kecil berlapis kaca, seluruh kru KTM sudah berkumpul. Layar besar di depan menampilkan peta sirkuit Jerez lengkap dengan titik-titik telemetri. Manajer tim berdiri di tengah, tangannya memegang pointer laser. Hari ini, kita tidak punya waktu untuk pemanasan santai. Veda, kamu harus langsung menekan limit motor ini. Setiap lap adalah data, dan setiap data akan menjadi keputusan bagi manajemen, ucapnya, tajam tanpa basa-basi. Veda duduk di kursi, tangan terkepal di atas paha. Ia mengangguk, tapi dalam hati ia sadar, ini bukan lagi sekadar latihan. Setiap kesalahan sekecil apapun akan terekam, setiap detik yang ia buang akan jadi alasan untuk dicoret dari daftar calon pembalap. Tekanan itu terasa menekan dadanya, membuat napasnya sedikit berat. Kru yang duduk di sekitarnya tak banyak bicara, tapi tatapan mereka jelas mengatakan satu hal, buktikan bahwa kamu pantas berada di sini. Seorang insinyur elektronik mendekat, memberikan earpiece untuk komunikasi radio. Kita akan memantau setiap gerakanmu. Kalau aku bilang push, kamu push. Kalau aku bilang tahan, kamu tahan. Tidak ada improvisasi tanpa instruksi, katanya sambil menatap mata Veda. Kata-kata itu membuatnya sadar bahwa uji ini adalah kombinasi antara disiplin total dan kecepatan instingtif. Di pojok ruangan, Jorge Alvarez terlihat sedang berbicara santai dengan mekaniknya, tertawa kecil sambil melirik Veda. Nada tawanya terdengar seperti ejekan halus. Veda pura-pura tidak peduli, tapi genggaman tangannya di helm semakin erat. Bukan hanya kontrak yang dipertaruhkan di sini, ini juga soal harga diri dan membungkam semua keraguan. Setelah briefing selesai, Veda berjalan ke arah motor. Kru mulai memeriksa tekanan ban, mengatur suspensi, dan memanaskan mesin. Getaran garang dari mesin prototipe itu membuat lantai bergetar halus. Manajer tim mendekat sekali lagi, suaranya lebih pelan tapi menusuk, ingat, kita memanggilmu ke sini bukan karena simpati. Kamu ada di sini karena kami pikir kamu bisa menang. Sekarang buktikan kami tidak salah. Helm putih polos itu kembali menutup wajahnya. Begitu, visor terkunci, dunia luar seakan hilang, digantikan suara detak jantung yang berpacu dengan raungan mesin. Veda naik ke motor, kedua kakinya mantap menjejak aspal pit lane. Kru di depannya mengangkat papan hijau bertuliskan Go. Saat motor itu mulai meluncur keluar dari garasi, ia merasakan semua tatapan kru, kamera media, dan bahkan mata Jorge yang mengikuti punggungnya. Veda tahu, begitu roda depannya melewati garis putih pit exit, ia akan memasuki dunia yang tak lagi mengenal ampun, hanya kecepatan, presisi, dan ujian yang akan menentukan apakah namanya akan terpahat di grid Moto3, atau menguap begitu saja di udara Jerez. Roda depan motor prototipe KTM itu melewati garis putih pit exit, dan seketika dunia di sekitar Veda berubah. Deru mesin bergema di dalam helmnya,
Getaran dari throttle menyebar ke setiap sendi tubuhnya. Udara pagi Jerez menusuk menembus lapisan wearpack, sementara aspal hitam di depannya terasa seperti undangan sekaligus peringatan. Ia memutar gas perlahan, mencoba merasakan respons mesin. Tarikannya begitu liar, seperti kuda liar yang baru pertama kali dijinakkan. Sedikit saja salah gerak, ia bisa terlempar. Lap pertama ia habiskan untuk membaca trek. Tikungan cepat di sektor 1 membuatnya menahan napas, lalu lintasan lurus memberi kesempatan memutar gas penuh. RPM melonjak cepat, dan suara mesin memekakkan telinga, membuatnya sadar, motor ini punya tenaga yang jauh lebih brutal dari yang pernah ia kendarai. Di tikungan ke-6, ban belakang sedikit slide, membuat jantungnya hampir berhenti. Hati-hati di sektor 2, traksi rendah. Suara insinyur terdengar di earpiece, memecah konsentrasinya sesaat. Lap demi lap, ia mencoba membangun kepercayaan pada motor. Data di dashboard menunjukkan kecepatan yang semakin tinggi, tapi Veda tahu, ini masih jauh dari batas maksimal. Ia menahan diri, belum berani menekan penuh. Namun, ia bisa merasakan tatapan kru dari garasi, menunggu-nunggu waktu sektor yang bisa mereka banggakan. Di lap ke-6, ia memutuskan untuk mendorong lebih keras. Memasuki corner terakhir sebelum lintasan lurus utama, ia memutar gas sedikit lebih awal. Ban belakang kembali bergeser, tapi kali ini ia mampu mengendalikannya. Motor memuntahkan tenaga penuh di lintasan lurus, angin menghantam dadanya seperti tembok tak kasat mata. Angka di dashboard melewati 240 km per jam, membuatnya sadar betapa tipis jarak antara keberhasilan dan bencana. Namun, rasa percaya dirinya mulai tumbuh. Veda mulai merasakan ritme, titik pengereman, sudut kemiringan, dan kapan harus memutar gas. Setiap tikungan terasa lebih alami, setiap transisi gigi semakin mulus. Ia mulai mengerti bahasa mesin ini, bahasa yang hanya dimengerti pembalap dan motornya. Tapi tepat saat ia merasa segalanya mulai klik, Jorge Alvarez muncul di spion. Jorge mendekat cepat, lalu di tikungan keempat, ia sengaja menyalip dari sisi dalam dengan jarak nyaris menyentuh fairing Veda. Gerakan itu membuat Veda sedikit melebar dan kehilangan sepersekian detik. Suara insinyur langsung masuk, fokus. Jangan pedulikan dia. Tapi rasa panas di dada Veda sulit padam. Ini bukan sekadar uji coba lagi, ini sudah berubah menjadi pertarungan. Ia menuntaskan sesi hari pertama dengan catatan waktu yang cukup baik, tapi belum terbaik. Saat kembali ke garasi, kru langsung mengerumuninya, beberapa mencatat data, yang lain memeriksa suhu ban. Manajer tim hanya menatapnya, lalu berkata singkat, "Kita butuh lebih dari ini besok." Kalimat itu menusuk, tapi juga memantik semangatnya. Veda tahu, hari pertama ini hanyalah pemanasan. Besok, ia harus datang bukan hanya untuk menguji motor, tapi untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang pantas di sini. Matahari Jerez mulai meninggi saat Veda bersiap untuk sesi kedua. Suhu udara yang hangat membuat aspal semakin lengket, kondisi ideal untuk mencetak waktu cepat. Namun di balik persiapan itu, pikirannya masih terbayang momen Jorge Alvarez menyalipnya kemarin dengan manuver kasar. Ia mencoba menepis rasa kesal, tapi semakin ia berusaha, semakin jelas wajah sinis Jorge muncul di kepalanya. Begitu pit light berubah hijau, Veda meluncur keluar bersama Jorge yang sengaja berada tepat di belakangnya. Dua lap pertama berjalan normal, hingga Jorge mulai bermain-main di spionnya, mengikuti sangat dekat, lalu tiba-tiba mundur, seperti pemangsa yang sedang mengukur jarak sebelum menerkam. Di tikungan ke-9, Jorge kembali menyalip dari dalam, kali ini lebih agresif, memaksa Veda melebar hingga hampir menyentuh rumble strip. Suara insinyur di earpiece terdengar tegas, "Jangan ikuti permainannya, fokus ke waktumu." Tapi Veda tahu, ini sudah bukan sekadar permainan. Jorge sedang menguji mentalnya, dan jika ia membiarkan ini berlanjut, bukan hanya catatan waktunya yang akan hancur, tapi juga wibawanya di mata tim. Di lap berikutnya,
Veda menempel Jorge di lintasan lurus, membalas tekanan yang ia terima. Angin terasa seperti cambukan saat mereka melaju berdampingan. Memasuki tikungan ke-6, Veda menyalip dari sisi luar, manuver berisiko tinggi, dan berhasil. Ban belakang sedikit slide, tapi ia mengendalikannya dengan mulus. Kali ini, Jorge yang melebar, dan untuk pertama kalinya, Veda melihatnya sedikit goyah. Namun Jorge bukan tipe yang mudah menyerah. 2 lap kemudian, ia kembali di belakang Veda, mengikuti setiap garis racing yang diambil. Ketegangan meningkat, detak jantung Veda seakan menyatu dengan putaran mesin. Setiap kali Jorge mendekat, Veda memaksa dirinya tetap tenang, menahan titik pengereman hingga detik terakhir, lalu melepaskan motor keluar tikungan dengan sempurna. Saat sesi berakhir, Veda masuk ke pit lane lebih dulu. Jorge datang beberapa detik kemudian, membuka helm dan melempar senyum tipis yang sulit dibaca, apakah itu penghormatan atau tantangan baru. Kru KTM bertepuk tangan kecil melihat duel itu, tapi manajer tim hanya mendekat pada Veda dan berkata, "Bagus, tapi ini baru permulaan. Besok, kita lihat siapa yang benar-benar punya nyali." Veda menatap Jorge yang sedang bercakap dengan kru timnya di seberang. Ia tahu, rivalitas ini baru saja dimulai, dan di hari-hari berikutnya, pertarungan mereka bukan hanya akan mempengaruhi catatan waktu, tapi juga masa depan kontraknya di Moto3. Hari ketiga uji coba dimulai dengan langit ceres yang cerah, seolah memberi tanda akan ada rekor baru yang tercipta. Veda sudah menyiapkan mentalnya sejak fajar, tekadnya bulat untuk mengalahkan catatan waktu Jorge. Kru KTM pun tampak lebih bersemangat, mengganti ban dengan compound yang lebih lunak dan menyetel suspensi sesuai masukan Veda semalam. Semua terasa siap, sampai bencana datang di lintasan. Lap pertama berjalan mulus, Veda merasakan motor menempel sempurna di aspal. Ia mulai menekan lebih keras di sektor 2, memotong waktu hingga 1/10 detik dibanding hari sebelumnya. Namun, saat keluar dari tikungan kelima dan memutar gas penuh, tiba-tiba throttle terasa berat, seperti ada yang mengganjal. Mesin meraung tidak stabil, dan laju motor tersendat. "Pit, throttle bermasalah," teriak Veda melalui radio, suaranya bercampur panik. Ia memutar kembali ke pit lane, dan begitu berhenti di depan garasi, mekanik langsung berhamburan memeriksa motor. Salah satu insinyur menggeleng cepat. "Sensor throttle macet, kita harus bongkar setengah bodi motor." Wajahnya tegang, dan Veda tahu, ini bukan masalah yang bisa selesai dalam 5 menit. Setiap detik yang hilang berarti catatan waktunya semakin tertinggal. Dari sudut mata, Veda melihat Jorge melintas di lintasan, memacu motornya seperti sedang berpesta sendirian. Dentuman mesin Jorge terdengar seperti ejekan, seolah berkata bahwa waktu adalah miliknya sekarang. Veda menggigit bibir, mencoba menahan rasa frustrasi yang mulai membakar dadanya. Ia ingin kembali ke lintasan, tapi motor di depannya masih terbongkar, kabel-kabel terjuntai seperti urat terbuka. Manajer tim berjalan mendekat, ekspresinya dingin. "Ini bagian dari balapan, Veda. Bukan hanya soal siapa yang cepat, tapi siapa yang bisa tetap fokus saat segalanya berantakan." Kata-kata itu menusuk, tapi juga mengingatkannya untuk tidak tenggelam dalam emosi. Ia duduk di kursi, melepas helm, dan menutup mata sebentar, mencoba membayangkan setiap tikungan Jerez agar ketika motor siap, ia bisa langsung menyerang tanpa ragu. Setelah hampir 40 menit, mekanik mengangkat jempol. "Beres. Gas lagi." Veda langsung mengenakan helm dan melompat ke motor. Ia tahu waktu tersisa hanya beberapa putaran sebelum sesi berakhir. Begitu keluar dari garasi, ia memutar gas dalam-dalam, tak peduli pada rasa was-was apakah masalah itu akan muncul lagi. Lap demi lap ia habiskan dengan agresif, mencatat waktu yang mulai mendekati Jorge. Namun sesi keburu berakhir, dan papan hasil menempatkan namanya di posisi kedua, 0,089 detik di belakang Jorge. Veda menatap papan itu lama, lalu menghela napas panjang. Kekalahan tipis ini menusuk hatinya,
Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, besok, tak akan ada lagi alasan, tak akan ada lagi hambatan. Hanya kemenangan yang ia incar. Malam itu, garasi KTM di Jerez masih terang benderang meski sesi uji sudah lama berakhir. Veda duduk di kursi lipat, masih mengenakan wearpack setengah terbuka, keringatnya belum kering sepenuhnya. Di depannya, kepala teknisi tim, Herr Klaus, menatap layar besar yang penuh angka dan grafik telemetri. Kita kalah 0,089 detik bukan karena kamu lambat, tapi karena motor belum bicara dengan cara yang kamu mau, ucapnya sambil mengetik cepat di laptop. Veda menatap grafik yang bergerak seperti denyut jantung. Setiap tikungan memiliki data kecepatan, sudut kemiringan, hingga tekanan rem. Di sektor 2, motor terlalu understeer. Aku harus melawan setan untuk masuk ke apex, kata Veda, suaranya tegas meski masih terasa lelah. Klaus mengangguk pelan. Benar, suspensi depan kita terlalu keras. Kalau kita lunakkan sedikit, kamu bisa masuk tikungan lebih agresif tanpa kehilangan stabilitas. Di meja sebelah, mekanik memeriksa mapping ECU sambil berdiskusi cepat. Throttle tadi sempat macet lagi di data lap terakhir, walau cuma sepersekian detik, lapor salah satu teknisi. Veda menoleh cepat, wajahnya langsung tegang. Kalau itu kejadian besok, selesai sudah. Klaus menepuk bahu Veda, tenang. Malam ini kita bongkar sampai akar-akarnya. Motor ini besok akan lahir kembali. Jam terus bergulir hingga melewati tengah malam. Veda tetap duduk, ikut membantu dengan memberikan masukan sambil memandangi setiap komponen motor yang terbongkar. Bau oli bercampur udara dingin malam Jerez, membuat suasana seperti bengkel perang. Jorge sempat melintas di depan garasi, menoleh sebentar lalu tersenyum penuh arti sebelum pergi. Veda hanya membalas dengan tatapan datar, ia tak mau memberinya kemenangan mental malam ini. Sekitar pukul 2 dini hari, setelan suspensi baru terpasang. ECU mendapat pembaruan software, dan throttle diuji berulang kali tanpa masalah. Klaus menutup laptopnya dan berkata, besok, kita main di grip maksimal. Ban lunak, tekanan rendah di depan, tinggi di belakang. Risiko lebih besar, tapi itu satu-satunya cara untuk menghabisinya. Veda mengangguk, tak ragu sedikit pun. Sebelum pulang ke hotel, Veda berdiri di depan motornya. Ia menyentuh fairing oranye itu, seperti berbisik pada kuda tempurnya, besok kita serang habis-habisan. Tidak ada lagi penyesalan. Di kepalanya, ia membayangkan setiap tikungan, setiap titik pengereman, dan wajah Jorge yang harus ia kalahkan. Malam itu, ia tidur hanya 3 jam. Tapi di dalam mimpinya, ia sudah berada di lintasan, memimpin di depan Jorge, mendengar suara mesin yang meraung bagai janji kemenangan. Besok, mimpi itu harus jadi kenyataan. Pagi itu, langit Jerez tampak bersih saat Veda keluar dari hotel. Ia merasa yakin semua strategi yang dibahas tadi malam akan berjalan mulus. Namun, saat ia sampai di sirkuit, awan kelabu mulai merayap dari barat, seperti ancaman yang tak diundang. Klaus yang sedang memeriksa pitboard hanya melirik singkat ke langit dan mendengus, ini tidak ada di perakiraan cuaca semalam. Sesi warm-up baru berjalan 5 menit ketika rintik hujan pertama mulai jatuh. Veda, yang awalnya memacu motor dengan ban lunak untuk grip maksimal di trek kering, langsung merasakan roda belakangnya sedikit bergeser di tikungan keempat. Grip hilang. Ban ini tidak akan bertahan. Teriaknya lewat radio. Klaus menjawab cepat, masuk sekarang. Kita ganti ke wet compound. Masalahnya, Jorge yang berada di belakangnya justru memilih bertahan di trek 2 lap lebih lama, memanfaatkan sisa grip ban kering untuk mencatat waktu cepat. Strategi itu membuatnya melompat ke posisi teratas papan waktu. Veda yang sudah berganti ban basah keluar dari pit dalam kondisi lintasan yang semakin licin, tapi waktunya tetap tertinggal hampir setengah detik. Hujan makin deras, dan air mulai menggenang di beberapa tikungan. Veda harus memaksa tubuhnya lebih condong untuk mengimbangi, sementara jarinya bermain lembut di tuas gas agar tidak high side.
Setiap percikan air yang menghantam visor helmnya membuat pandangan sedikit kabur, namun ia tak mengendurkan kecepatan. Ia tahu, ini bukan sekadar soal catatan waktu, ini soal membuktikan bahwa ia bisa bertahan di situasi terburuk sekalipun. Klaus memberikan instruksi di lap terakhir warm up, cari limit ban ini. Jangan pedulikan Jorge, fokus di line sendiri. Veda menuruti, mengambil jalur berbeda untuk menghindari genangan, dan di sektor akhir ia berhasil memangkas waktu signifikan. Di layar, namanya meloncat ke posisi 2, hanya terpaut 0,021 detik dari Jorge. Ketika sesi usai, Veda masuk ke pit lane dengan napas berat. Ia membuka helm, memperlihatkan wajah yang basah oleh campuran hujan dan keringat. Klaus menghampirinya, menepuk bahu, kamu hampir menyusulnya di trek yang paling sulit. Itu tanda besok kamu bisa lebih dari ini. Veda hanya tersenyum tipis, tapi di matanya ada api yang tak padam. Langit Jerez tetap muram. Semua orang tahu balapan besok akan jadi pertarungan yang liar, antara strategi, keberanian, dan keberuntungan. Dan Veda bersumpah, hujan tak akan lagi jadi pengkhianatnya. Sirkuit Jerez pagi itu dipenuhi aroma bensin dan udara tegang. Tribun bergemuruh saat bendera start dikibarkan. Veda berdiri di grid posisi kedua, tepat di sebelah Jorge yang terlihat percaya diri. Langit masih abu-abu, tapi lintasan kering. Semua orang tahu hujan hanya soal waktu. Saat lampu merah padam, Veda langsung meledak dari garis start, memacu motor ke tikungan pertama dengan determinasi membara. Awal lap berjalan cepat, ban kering memberi cengkraman sempurna, dan Veda berhasil menyodok ke posisi pertama di lap kedua. Jorge mengekor ketat, menunggu celah. Sorakan penonton menambah tekanan di telinga Veda, tapi ia mencoba fokus pada line yang telah dipelajari. Klaus di pit wall memberi sinyal tangan, tetap tenang. Fokus di ritme. Namun, di sektor ketiga lap keempat, rintik hujan mulai jatuh, awal kehancuran atau kebangkitan. Hujan yang awalnya halus berubah jadi deras dalam satu lap. Tikungan 5 mulai licin, dan Veda nyaris tergelincir saat keluar dari apex. Jorge langsung memanfaatkan momen itu untuk menyalip, mengambil alih pimpinan lomba. Penonton bersorak, tapi di dalam helmnya, Veda mengertakkan gigi. Klaus segera mengirimkan pesan di dashboard, pertahankan. Flag to flag dalam 2 lap. Dilema mulai menggerogoti pikiran Veda. Masuk pit lebih cepat untuk ganti ke motor ban basah, atau bertahan 2 lap lagi sesuai rencana tim. Ia tahu, satu keputusan salah bisa menghapus mimpi kontrak Moto3 yang sudah di depan mata. Saat melintasi garis start finish, ia melirik papan pitboard, box now, pertanyaan yang menekan hati seperti beban 100 kg. Lap berikutnya menjadi ujian nyali. Genangan di tikungan 9 membuat 2 pembalap lain tergelincir. Veda melihat itu sebagai tanda. Di tikungan terakhir lap ke-8, ia memutuskan, tanpa menunggu instruksi, masuk pit lane. Tim langsung bergerak seperti mesin perang, motor ban basah sudah siap, hanya butuh 16 detik untuk pergantian. Saat keluar, ia berada di posisi kelima, jauh di belakang Jorge yang masih bertahan di lintasan kering. Keputusan itu mulai berbuah di lap ke-10. Trek semakin licin, dan ban kering Jorge kehilangan cengkraman. Di sektor kedua, ia melambat drastis, membuat jarak Veda terpangkas setengahnya hanya dalam 2 lap. Klaus berteriak lewat radio, itu dia. Terus tekan. Veda, dengan ban basah yang mulai panas sempurna, menggeber motornya hingga Lean Angle ekstrim, melewati setiap tikungan seperti menari di atas hujan. Lap ke-12, Jorge akhirnya menyerah masuk pit, tapi sudah terlambat. Veda melesat ke posisi kedua, hanya terpaut 2,7 detik dari pemimpin lomba. Hujan makin lebat, visor mulai berembun, tapi di dada Veda hanya ada satu tekad, mengejar, menang, dan mengamankan tiket Moto3 yang kini tinggal sejengkal. Lap ke-13 dimulai dengan sirene di kepala Veda, sirene yang bukan dari marshal, tapi dari adrenalin yang berderu. Jarak 2,7 detik terasa seperti jurang yang harus ia lompati.
Ban basahnya kini mencengkeram aspal licin dengan sempurna, sementara suara hujan memukul visor seperti ribuan jarum es. Jorge di depan masih mencoba mempertahankan ritme setelah keluar pit, tapi kecepatannya belum stabil. Klaus di pit wall mengacungkan papan besar, plus 2.3 PUSH. Di sektor pertama lap itu, Veda memotong jarak menjadi 1,9 detik. Setiap tikungan ia masuki dengan Lean Angle gila, nyaris menyentuh genangan, tapi ia tak peduli. Di tikungan 6, ia hampir kehilangan kendali, bagian belakang motor bergeser liar, namun instingnya menahan gas sedikit, mengoreksi arah, lalu kembali membuka throttle penuh. Penonton menahan napas, komentator berteriak histeris. Memasuki lap ke-14, Jorge terlihat gelisah. Rear slide kecil di tikungan 3 membuatnya kehilangan momentum. Veda menyalakan mode Predator di kepalanya, ia membidik, menunggu waktu. Di sektor 3, jaraknya tinggal 0,9 detik. Spray air dari ban Jorge mulai membasahi visor Veda, tanda ia sudah berada di zona tembak. Klaus berteriak lewat radio, sekarang atau tidak sama sekali, Veda. Lap terakhir dimulai. Bendera putih bergaris merah berkibar, peringatan permukaan licin. Jorge mencoba menutup racing line, tapi di tikungan 5 Veda menemukan celah. Ia mengerem lebih lambat, menyelip di sisi dalam, ban depan nyaris menyentuh fairing Jorge. Dalam sepersekian detik, Jorge berusaha menutup pintu, tapi Veda sudah setengah motor di depan. Kontak kecil terjadi, membuat jantung semua orang hampir berhenti. Sisa setengah lap menjadi duel psikologis. Jorge membuntuti ketat, mencoba menekan dari belakang. Veda merasakan tekanan itu di setiap tikungan, tapi ia memutuskan untuk tidak menoleh sama sekali. Hanya ada garis finish di kepalanya. Tikungan terakhir tiba, Jorge mencoba latte braking, namun ban depannya sedikit tergelincir di genangan, membuatnya kehilangan akselerasi keluar tikungan. Veda meluncur menuju garis finish, menyibak hujan deras. Saat ia melintasi garis, tribun meledak dalam sorakan. Klaus memukul pit wall keras-keras. Tak percaya anak didiknya baru saja menuntaskan comeback terbesar musim ini. Jorge melintasi garis 0,4 detik di belakang, menatap kosong ke depan. Di Parc Ferme, Veda melepas helm, wajahnya basah oleh hujan dan keringat bercampur jadi satu. Kamera televisi menyorot matanya yang berbinar, mata seorang pejuang yang baru saja menulis kisahnya sendiri. Klaus memeluknya erat, berbisik, "Kau baru saja memesan tiket ke Moto3, nak." Veda tersenyum tipis, tapi di dadanya, ia tahu ini baru permulaan. Kemenangan di bawah hujan itu langsung menggemparkan paddock. Begitu Veda turun dari podium, ia belum sempat meneguk air mineral ketika seorang pria berjas hitam menghampirinya. Logo Leopard Racing tersemat di dada jas itu. "Kita butuh pembicaraan sekarang," katanya datar, seolah kemenangan Veda tadi hanyalah formalitas menuju momen ini. Klaus yang berdiri di sebelah langsung menatap curiga, tapi pria itu sudah menyerahkan kartu nama dan melangkah pergi tanpa menoleh. Di hospitality kecil tim, Klaus membuka laptop sambil menatap Veda dengan mata tajam. "Mereka akan coba memikatmu. Kontrak besar, motor terbaik, tapi ingat, itu bisa berarti mengkhianati tim ini," ucapnya berat. Veda terdiam. Sejak kecil, ia bermimpi masuk Moto3, dan Leopard Racing adalah gerbang emasnya. Tapi bayangan wajah kru yang selalu percaya padanya menghantui pikirannya. Sore itu, Veda bertemu langsung dengan manajer Leopard. Tawaran yang disodorkan membuatnya nyaris kehilangan kata-kata, gaji besar, kontrak 2 tahun, jaminan motor kompetitif. "Kau sudah membuktikan diri. Dengan kami, kau akan jadi juara dunia," suara sang manajer terdengar seperti bisikan setan yang manis. Veda menatap keluar jendela, melihat sisa genangan di trek, sisa pertempuran tadi. Namun, di sudut ruangan, ia melihat Jorge duduk sambil tersenyum tipis, seolah menikmati semua ini. "Selamat datang di dunia nyata, nak," ujar Jorge saat mereka bertatap mata. "Tim bukan keluarga.
Tim adalah bisnis. Kalimat itu menusuk hati Veda. Ia mulai merasakan aroma permainan kotor yang lebih licin daripada aspal basah tadi siang. Malamnya, sebuah pesan masuk di ponselnya, foto kontrak Leopard, namun dengan catatan tulisan tangan, kalau kau tanda tangan, Klaus akan kehilangan dukungan sponsor tahun depan. Jantung Veda berdegup kencang. Ini bukan lagi sekadar tawaran, ini sudah jadi ancaman. Siapa yang mengirim pesan itu? Jorge, Leopard, atau justru pihak lain yang ingin memecah tim? Veda duduk sendirian di balkon hotel, menatap kota yang basah oleh sisa hujan. Hatinya terbelah. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas yang mungkin tak datang dua kali. Di sisi lain, ia tak tega mengorbankan orang-orang yang membesarkannya. Angin malam membawa suara samar dari kejauhan, suara mesin balap yang seakan memanggilnya untuk memilih jalannya sendiri. Di kejauhan, lampu pit sirkuit masih menyala meski hari sudah larut. Veda memutuskan satu hal, ia akan melawan permainan ini, tapi bukan dengan menolak atau menerima, melainkan dengan menciptakan aturan mainnya sendiri. Dan itu berarti, balapan berikutnya akan jadi panggung besar untuk langkah berani yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Fajar di padok datang dengan suasana tegang. Media mulai mencium kabar bahwa Leopard Racing mendekati Veda. Kamera dan mikrofon menguntit setiap langkahnya, seolah bau gosip lebih harum daripada aroma bensin di pit lane. Klaus menatap Veda dari jauh, ekspresinya dingin, namun di balik itu, ia berharap anak asuhnya tetap setia. Veda tahu, setiap tatapan hari ini mengandung pertanyaan yang sama, kau akan tetap di sini, atau pergi? Di balik helmnya yang tertutup rapat, Veda menyembunyikan sesuatu, bukan hanya wajahnya, tapi juga rencana rahasia yang ia susun semalaman. Ia memutuskan untuk tidak langsung menolak atau menerima tawaran Leopard. Sebaliknya, ia akan menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pebalap yang bisa dibeli, melainkan kekuatan yang bisa menentukan nasib tim. Dan panggung untuk itu adalah sesi qualifying yang akan dimulai beberapa jam lagi. Saat warm up lap, Veda sengaja mengulur waktu di beberapa tikungan, mempelajari garis balap para rival, mencari celah untuk melakukan sesuatu yang berisiko, manuver yang, jika berhasil, akan jadi sorotan seluruh padok. Jorge, yang mengamati dari pit wall, mulai curiga. Anak itu tidak sekadar mencari waktu terbaik, dia sedang merencanakan sesuatu, gumamnya dengan senyum penuh intrik. Di lap terakhir qualifying, Veda mengubah segalanya. Bukannya mengejar slipstream dari pembalap depan, ia justru keluar dari garis balap biasa, menembus sisi trek yang licin akibat sisa hujan pagi. Ban belakangnya sempat bergeser liar, membuat penonton terkejut, namun entah bagaimana ia berhasil menguasainya. Waktu yang tercatat, pole position, terpaut nyaris setengah detik dari pembalap kedua, di sirkuit yang terkenal sulit memberikan gap sebesar itu. Sorakan pecah dari tribun, tapi di dalam pit, suasananya campur aduk. Klaus memeluk kru sambil tersenyum lega, namun matanya tetap waspada. Jorge hanya berdiri bersandar, menepuk-nepuk helm Veda ketika ia masuk ke garasi. Langkah bagus, ujarnya datar, tapi kau baru memulai permainan ini. Hati-hati, semakin tinggi kau naik, semakin banyak yang ingin menarikmu jatuh. Malam itu, berita tentang qualifying gila Veda memenuhi layar televisi di seluruh padok. Leopard Racing mengirim pesan singkat, tanda tangan sekarang, atau kami cari yang lain. Namun, tak lama kemudian, pesan dari nomor tak dikenal masuk, jangan tanda tangan. Biar aku yang bongkar permainan mereka. Dua pihak, dua janji, dua jebakan. Veda sadar, ia kini bukan hanya pembalap di lintasan, tapi juga bidak di papan catur politik Moto3. Di balkon hotelnya, Veda menatap langit malam dan menggenggam kunci motor timnya erat-erat. Esok adalah balapan yang akan menentukan segalanya, kontrak, kepercayaan, dan masa depannya. Ia tidak hanya akan bertarung melawan 25 pembalap lain di lintasan, tapi juga melawan bayang-bayang pengkhianatan yang mengintai di setiap tikungan. Dan ia bertekad,
Apapun hasilnya, ia akan keluar dari permainan ini sebagai pihak yang memegang kendali. Pagi balapan datang dengan langit kelabu, angin dingin menusuk, dan awan tebal yang seperti menahan hujan hanya demi memberi drama tambahan di lintasan. Veda berdiri di grid posisi pertama, helmnya tertunduk, mencoba memblokir semua suara di sekitarnya. Di dalam hatinya, bukan hanya adrenalin balap yang bergejolak, tapi juga tekanan dari dua pilihan besar, tawaran Leopard Racing yang mendesak dan pesan misterius yang menjanjikan pembongkaran rahasia. Lampu start menyala merah, lalu padam. Veda melesat, namun di tikungan pertama seorang pembalap rival menutup jalur dengan agresif, memaksanya keluar sedikit dari garis ideal. Sorakan penonton membelah udara, tapi Veda tak panik. Ia menunggu, menahan diri, dan mengamati setiap gerakan lawannya seperti predator yang bersiap menerkam mangsanya di waktu yang tepat. Lap demi lap, tekanan semakin brutal. Dua pembalap dari tim pesaing bekerja sama untuk menjebaknya di tengah, mencoba memaksa Veda melakukan kesalahan. Jorge, dari pit wall, tampak memberi sinyal tangan yang misterius, bukan untuk menyuruhnya menyerang sekarang, tapi seperti mengisyaratkan bahwa ada misi lain yang sedang berlangsung. Klaus, di sisi lain, berteriak lewat radio, "Lupakan politik, fokus ke podium." Suara itu membuat kepala Veda makin berat. Hujan mulai turun di lap ke-10. Trek licin, ban slick yang mereka gunakan mulai kehilangan grip. Di tikungan cepat, motor Veda sedikit slide, membuat jantung semua yang melihat hampir berhenti. Tapi ia justru memanfaatkan momen itu, memotong dua pembalap sekaligus di jalur basah, aksi yang membuat komentator berteriak histeris, "Itu gila." Tapi brilian. Di dua lap terakhir, hanya ada 3 pembalap yang bersaing memperebutkan kemenangan, Veda, sang rival utama dari tim Spanyol, dan seorang rekan setimnya yang enggan membantu. Semua intrik, semua tekanan kontrak, menguap di balik desingan mesin. Yang tersisa hanya satu tujuan, menang, bagaimanapun caranya. Di tikungan terakhir, rivalnya mencoba blok pas brutal, hampir menyenggol Veda keluar lintasan. Tapi entah dari mana, Veda mengubah sudut masuk, memanfaatkan momentum exit speed untuk melewati garis finish hanya terpaut 0,048 detik. Tribun meledak, kru pit berhamburan, dan Veda mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bukan hanya untuk kemenangan, tapi sebagai pesan, ia masih memegang kendali atas nasibnya. Namun selebrasi itu tak berlangsung lama. Saat ia masuk ke Parc Ferme, Jorge menunduk ke arahnya dan berbisik pelan, "Permainan sudah dimulai. Dan kau baru saja memilih pihak, meski kau belum sadar." Kata-kata itu membuat Veda terpaku. Kemenangan hari ini ternyata hanyalah langkah pertama dari perang yang jauh lebih besar di balik lintasan. Hujan deras masih mengguyur saat Veda melangkah keluar dari Parc Ferme, helm masih di tangan, napasnya berat. Suara penonton di tribun terdengar seperti gema jauh di telinga, tertelan oleh suara derasnya air dan degup jantungnya sendiri. Jorge menghampiri, raut wajahnya tegang. "Pers sedang menunggu. Tapi, ada sesuatu yang akan kau lihat, dan itu akan mengubah segalanya," katanya lirih, seolah tak ingin siapapun mendengar. Di ruang konferensi pers, kilatan kamera menyilaukan. Veda duduk di tengah, diapit oleh dua rivalnya. Tapi sebelum pertanyaan dimulai, layar raksasa di belakang mereka tiba-tiba menyala. Sebuah video diputar, rekaman rahasia dari paddock, memperlihatkan pertemuan tersembunyi antara perwakilan Leopard Racing dan seorang kru dari tim Veda sendiri. Mereka membicarakan kontrak rahasia, dan rencana menjatuhkan Veda jika ia menolak tanda tangan. Penonton dan wartawan langsung heboh. Mikrofon mengarah ke wajah Veda, pertanyaan dilontarkan bertubi-tubi. "Apakah ini alasan Anda hampir didorong keluar lintasan tadi? Apakah Anda tahu tim Anda sendiri terlibat?" Suara-suara itu menghujam, tapi Veda hanya menatap Jorge, menuntut jawaban lewat tatapan tajam. Jorge hanya mengangguk kecil, tanda bahwa semua ini sudah diatur untuk terbongkar hari ini. Tiba-tiba Klaus masuk ke ruangan, basah kuyup, napas terengah. "Veda,
kau harus keluar dari sini sekarang. Mereka tidak akan tinggal diam setelah ini. Namun Veda menolak. Ia berdiri, memegang mikrofon, dan dengan suara gemetar namun tegas berkata, balapan hari ini adalah tentang kejujuran. Jika ada yang mencoba mengatur hasil di balik layar, aku tidak akan diam. Aku memilih lintasan, bukan politik. Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah, meski sebagian wartawan masih terus berteriak bertanya. Di luar ruangan, suasana padok berubah seperti medan perang. Perwakilan Leopard Racing menghilang entah kemana, kru yang terlibat dalam rekaman diseret keluar oleh pihak keamanan, dan media internasional mulai menyiarkan berita ini secara langsung. Hujan yang mengguyur membuat semua terlihat semakin dramatis, seolah langit pun ikut merasakan ketegangan yang memuncak. Veda melangkah menuju motornya yang sudah terparkir di truk tim, matanya menatap jauh ke arah lintasan yang kini kosong. Ia sadar, kemenangan hari ini mungkin akan menjadi yang terakhir untuk sementara waktu, karena badai politik, kontrak, dan intrik yang kini meledak ke permukaan. Tapi di hatinya, ia tahu satu hal, ia sudah mengambil keputusan yang benar, meski jalan ke depan akan penuh risiko. Di kejauhan, Jorge berdiri sambil merokok, senyumnya tipis. Permainan baru saja dimulai, bocah. Dan sekarang, kau bukan lagi pion, kau pemain utama. Kata-kata itu menutup hari yang penuh drama, meninggalkan tanya besar di benak semua orang, kemana langkah Veda selanjutnya, dan siapa saja yang akan bertahan di medan perang baru ini.